Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MH4 Bikers. Oke. Jam pulang kerja. Bismillah. Bismillah. Kita ketemu lagi teman-teman di kesempatan kali ini ya. Lama ndak ngevlog nih ya, kita ngelewatin proses pemeriksaan dulu. Yuk ya. Oke, kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi kali ini sekalian ada tugas dari kantor ya teman-teman, ngecek kerusakan jalan yang ada di Karyangau ini. Jadi semacam survei kerusakan jalan lah, untuk nanti dibuat reportnya, terus disosialisasikan ke karyawan agar lebih berhati-hati begitu. Jadi ya pekerjaannya memang seperti ini teman-teman ya, jadi harap dimaklumi. Nah, karena sekalian ngevlog, ya udah kadung tanggung, bawa equipment semua, bawa mic, langsung deh kita shoot. Nah, kebetulan nih hari ini saya mau bahas tentang pengereman. Nah, jadi si Gixxy ini kemarin ganti rem teman-teman, ganti master rem. Master remnya ya bukan master rem kekinian lah ya, master rem OM, master rem bawaan dari motor juga. Lebih tepatnya pakai master remnya Aerox nih, Aerox 155 ya. Kenapa ganti ke master rem yang justru malah orang bilang motor matic, motor besar pakai motor matic gitu, motor sport pakai motor matic, remnya apa enggak salah gitu. Justru yang motor matic aja malah upgrade pakai master rem radial 14 mili, terus pakai Nissin yang aksial 14 mili, wah macam-macam lah. Bahkan ada yang pakai Brembo Aku 1 gitu kan, walaupun mungkin ada sebagian yang milih KW gitu, no name, bukan no name ya, KW gitu ya gitu. Kenapa sih kok kita milih pakai OM-nya atau bawaannya dari si Aerox? Karena pertama 11 mili itu yang paling menjadi poin dasarnya kenapa saya pakai master remnya Aerox ini gitu. Kenapa sih kok 11 mili? Bukannya makin besar piston master rem itu makin bagus gitu ya, makin pakem gitu? Oh enggak teman-teman, prinsipnya enggak begitu. Tadinya sih saya berpikir seperti teman-teman ya sebagian, bahwa makin besar master rem, makin besar juga daya pengereman gitu untuk di kaliper standar. Wah, ini makin rusak jalanannya nah. Ya sering dilewati sama truk-truk besar yang bawa batu bara, jadi kayak gini. Ternyata tidak seperti itu di hukum. Mungkin fisikanya gampangannya tuh kayak sistem dongkrak tuh teman-teman. Dongkrak kan awalnya kecil ya, yang bagian si operatornya, tapi yang bagian nopang mobil itu besar kan penampangnya. Nah sama, jadi prinsipnya sama seperti itu juga teman-teman. Kalau kita kasih daya luas penampangnya kecil, terus di sananya besar, itu lebih efektif dan efisien. Sama nih. Nah jadi saya eksperimen. Sebelumnya saya pernah pakai
master rem Adeline PX1 yang 17,5 mili asli. Saya pikir itu makin besar makin jos ya, ternyata enggak, makin ngempos gitu. Ternyata memang cocoknya untuk yang piston kalipernya 4 piston ke atas baru cocok pakai 17,5 mili itu teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan referensi buat teman-teman pengguna Satria F, baik yang injeksi, karbu ataupun Suzuki GSX, bisa pakai ini master remnya Aerox ya. Ini lebih efektif, lebih efisien gitu daripada pakai yang aftermarket gitu. Tadinya mau sempat pakai RCB E2 yang 14 mili karena sempat di Satria istri itu bagus, tapi ternyata lihat banyak beberapa keluhan di sambungan kaca mikanya itu dengan dudukannya ada rembes minyak rem gitu. Jadi nggak berani ambil risiko karena keluar kosnya kan juga nggak murah ya, 300 ribuan untuk satu yang kanan aja. Jadi sudah kebetulan Dev 27 itu teman saya master rem Aeroxnya nganggur, jadi sudah kita minta lungsuran lah gitu ya. Luar biasa, beliau baik sekali sama saya. Ini dikasih pakai aja dulu katanya gitu, pakai aja dulu, nanti aja gampang. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya beliau lah. Terus impresinya gimana sih, impresi pakai master rem 11 mili di kaliper standar? Rasanya nyaman, asli, jos, gandos, melentos-tos pokoknya. Jadi panic brake itu bisa pendek teman-teman, nggak perlu terlalu jauh. Jadi ketika keadaan genting tuh tiba-tiba di depan rem mendadak, kita bisa langsung nyut berhenti gitu. Dan intinya nyaman sih itu. Kontrol rem juga bisa lebih baik daripada master rem bawaan ya. Master rem Bray bawaan itu 13 mili atau mungkin sekitar 12,7. Itu dari awal beli selalu punya gejala unik. Mungkin sebagian teman-teman pengguna GSX sama Satria F injeksi pernah ngalamin tuh yang edisi Bray ya. Satria injeksinya yang edisi Bray. Kalau yang edisi 2022 sudah Nissin kayaknya nggak ada deh kasusnya. Jadi kalau misalnya hujan terus deras gitu, si master rem itu punya gejala kayak ngelos gitu teman-teman, kayak ngeblong gitu. Tapi kalau keringan kayak gini nih cuacanya, dia bagus gitu ya, bagus aja responnya, cuman tidak sebagus di 11 mili ini. Asli kalau menurut saya, misalnya boleh ngasih angka nih, untuk master standarnya itu di angka 3,5. Kalau untuk yang master rem 11 mili Aerox ini bisa di angka 4,8 lah. Saya nggak berani juga ngasih angka 5 gitu, karena tidak ada yang sempurna kan. Nah, terus kelebihan lainnya adalah dia PNP, plug and play. Jadi si master rem ini dipakai ke GSX ini plug and play. Switchnya sama tuh modelnya yang 2 pin gitu ya teman-teman. GSX atau Satria F itu model sama, bisa langsung pakai. Nah, cuman untuk spion, dudukan spionnya yang baut extensionnya dilepas teman-teman, jadi nggak bisa dipakai. Kita cuma pakai langsung batang spionnya aja, karena ulirnya ulir terbalik, dia ngencanginnya ke kiri bukan ke kanan. Ya sama kayak R25 lah ya, R25 terus Satria F dulu ya kalau nggak salah juga gitu yang karbu. Nah itu bedanya itu aja sih. Jadi yang pertama impresinya jos, terus kelebihan berikutnya juga dia PNP sama switch remnya dan spionnya juga, jadi nggak perlu adaptor lagi, malah justru ngelepas adaptor itu teman-teman. Terus kekurangannya dia agak geser nih teman-teman, agak geser ke kiri, agak ke dalam, karena si bagian pistonnya ini itu nyangkut sama si saklar, kotak saklarnya gitu. Jadi agak geser dikit ya, remnya jadi agak ke dalam, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Kalau teman-teman mau ganti handle lebih panjang pakai handle R25 misalnya, boleh, bisa.
biar lebih berasa nyutnya gitu kan, makin besar tuas pengungkitnya kan, makin panjang tuas pengungkitnya makin enak, makin ringan. Silakan, tapi kalau saya sih cukup sih dengan handle-nya si Aerox ini aja, pendek dan cocok sama postur jari saya yang nggak terlalu panjang begitu. Terus juga yang kedua, si spionnya jadi lebih mundur tuh posisinya, karena ini seperti teman-teman bisa lihat nih ya, mungkin kelihatan di kamera ya, ini dia posisinya yang kiri kan di depan baut. Nah kalau yang kanan ini posisinya di belakang baut gitu, posisinya ngikut sama klem. Nah itu sih, jadi untuk visual spionnya sih agak sedikit aneh aja gitu, agak sedikit berkurang ya. Ini, nah itu teman-teman bisa lihat ya, di jalanan ada hitam-hitam, itu batu bara teman-teman. Nah nggak tahu nih. Nah ya, sampai dibantu sama pengendara motor juga. Nah terus sudah dicoba hujan belum. Jadi master rem ini qadar Allah, selama saya pakai ini di motor saya kurang lebih 2 mingguan itu belum ada ketemu berkendara sambil hujan gitu. Jadi belum tahu nih impresinya kira-kira saat kondisi hujan basah deras gitu gimana, apakah masih tetap stabil, pakem atau enggak tuh. Nah terus jangan lupa teman-teman, kalau untuk memaksimalkan fungsi remnya atau upgrade-nya biar terasa, bisa teman-teman prioritasin juga tuh si ini selang rem ya. Selang remnya diganti yang model braided atau yang model ada bajanya gitu ya, kayak TDR, HEL, terus KTC ya, silakan lah, bebas gitu. Intinya yang asli, jangan yang bajakan. Terus juga jangan pakai yang nggak jelas mereknya. Ada kan tuh yang modelnya warna-warni nggak jelas mereknya, nggak ada gitu, itu jangan dipakai. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba bocor, wah udah tuh sebagus apapun master remnya bakal ambiar gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini bisa jadi masukan buat teman-teman pengguna Suzuki GSX-R, GSX-S, Bandit, Satria F Karbu, Satria F injeksi, yang intinya punya masalah di master rem bawaannya Suzuki, itu bisa dicoba nih ganti pakai master remnya Aerox gitu, 11 mili. Nah kemarin teman-teman juga sempat ada yang nyariin pakai R25, cuma harganya master rem R25 juga kayak gorengan juga sih di sini, harganya juga agak-agak nggak ngotak gitu, agak mahal banget ya untuk harganya. Terus kenapa nggak beli online? Ini kan awalnya ngetes ceritanya pakai 11 mili, beneran ngaruh nggak sih sesuai teori fisikanya? Ternyata beneran ngaruh gitu. Ini saya ini ngerem nih bisa kontrol, jadi setiap tarikan tuas rem itu terasa berkurang, kecepatan itu berkurang, beda dengan bawaannya. Bawaannya itu kayak ngambang gitu, ditarik itu lama-lama kayak masih kosong baru tek atau ngaget gitu, ngejut. Pakem sih, cuman ya ngejut ya bahaya juga teman-teman. Kalau panic brake bisa kelimpungan. Dan itu tadi yang paling bahaya menurut saya adalah saat kondisi hujan deras itu, atau misalnya nerabas genangan air ya, yang sampai piringannya basah, itu langsung kayak ngeblong gitu, si master remnya itu kayak kopong gitu, nggak tahu, padahal sudah di bleeding, sudah di apakan ya, udah macam-macam lah, ganti minyak rem pakai DOT 4 juga sesuai anjuran pabriknya master rem, tetap aja ya sudah, akhirnya iseng karena sudah pernah pakai 13 mili, terus pernah pakai 17,5 mili. Nah sekarang coba yang 11 mili, karena kalau kenapa enggak ke 14 yang tadi itu saya bilang, si master remnya harganya si SCBA 2 cukup mahal bagi saya ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mungkin ya cukup terjangkau. Dan juga ada isu yang bilang kalau ada yang ngalamin di sambungan antara mikanya itu, kotak reservoirnya sama dudukannya ini besinya nih, nah itu yang ada rembes kadang tuh, dengan ribet tuh jadinya, tiba-tiba rembus. Wah, baru kan minyak rem brake fluid kan sifatnya keras ya, sifatnya keras gitu. Jadi
Semoga ini bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan lah, menambah hasanah teman-teman. Itu bukan berarti saya paling benar ya teman-teman, enggak. Saya hanya membagikan pengalaman saya dan juga tips atau upgrade kere hore lah, murah meriah muntah kalau dibilang, dengan part limbahnya Aerox yang nggak kepake ya kan. Yang penting piston 11 bisa dientak gitu. Kalau mau lebih PNP lagi sama ini, bisa ada rekomendasi yang lain tuh teman-teman, pakai punyanya Honda Beat Karbu atau Honda Beat yang non CBS lah, itu bisa tuh 11 mili juga. Memang tabungnya kecil ya, tabungnya kecil, tapi menurut saya oke tuh. Sempat lihat yang di Tokopedia atau di Shopee ya, itu harganya 80 ribuan tuh, yang rem kanannya Vario Honda Beat yang non CBS ya, Beat Karbu sama Beat generasi kedua, itu dia dapat harga 80 ribuan itu. Tapi nggak tahu tuh ori Honda atau nggak, ngomong sih ori, tapi itu bisa jadi ini, bisa jadi pertimbangan. Terus teman-teman juga jangan takut untuk mencoba gitu ya, mencoba atau mendengarkan pendapat baru, bahwa ternyata nggak semuanya yang pakai 14 mili itu bagus tuh, cocoknya di sini banyak ya, cocok di harga ataupun dicocok di pemakaiannya. Terus yang terakhir sebelum saya tutup, mumpung saya ingat, kenapa saya pakai si Aerox ini, karena mudah nyari spare partnya. Seal master remnya kan pasti melimpah tuh, dan ori. Nah sudah, jadi saya putuskan pakai ini gitu. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sudah sampai tujuan di rumahnya Suci, tapi Sucinya lagi nggak ada nih, jadi kita nunggu aja di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.